Ya masih sama sih, masih sama di topik di research and cause of errors. Iya, oke. Kalau di apa, file yang dikirim sama Bu Kosma dulu itu kan dikasih file tuh yang anak-anaknya situ. Mhm. Nah, di sini saya ngebaca kok, apa, penyebab kesalahan itu juga dapat disebabkan oleh gangguan antara bahasa ibu dan bahasa asing. Nah, ini maksudnya gimana ya? Boleh dijelaskan? Oke, Din, wait a minute ya. Iya, makasih. Dinda, sorry, can you repeat about your question? Oke, jadi, di penyebab kesalahan di apa, file yang saya baca ini, Mhm. itu, kesalahan juga dapat disebabkan oleh gangguan antara bahasa ibu dan bahasa asing. Maksudnya dari error itu bisa disebabkan dari mother language and foreign language gitu. Jadi antara keduanya ini bisa menyebabkan kesalahan itu maksudnya, dari apanya gitu loh, kok dari apa, dari mother language sama foreign language-nya ini kok bisa menyebabkan kesalahan tuh mengapa gitu. Oke. Oke, oke. Dinda, Iya, Dinda bisa bantu jawab ya. Coba aku iya, jawab. heeh. Nggak tahu deh tapi ini gimana. Eh, ini yang maksud kamu ini kan kalimat dari constructive consider that errors can caused by interferences between mother language and foreign language. Heeh, iya itu. Eh, itu kita bisa baca lagi di sentence setelahnya tuh it means that the research of error is located in the difference between the different di sininya bukan di sorry. Oke. Jadi gimana Din? Sorry Din, ulangi lagi pertanyaannya. Kan ini kan ngebahas tentang, error kan, maksudnya, Iya. penyebab error-nya gitu kan. Mm-mm. Jadi penyebab error itu juga dapat disebabkan oleh gangguan antara bahasa ibu dan bahasa asing, Ya. gitu kan. Enggak, maksudnya aku kan tanya, kalau misalnya memang, eee, bahasa ibu dan bahasa asing ini tidak termasuk ke dalam penyebab dari errors, it's okay gitu, tapi kalau misalnya memang itu menjadi salah satu faktor penyebab dari error, bisa dijelaskan nggak kenapa sih, bahasa antara bahasa ibu dan bahasa asing ini menjadi penyebab gitu? Okay, Dinda. Now I want to try to answer. Uh,
Thank you. Okay, thank you. Now Fadila Febrianti will answer the question from Nafisatun Hasanah. Fadila Febrianti, time is yours. Okay, I wanna answer Nafisatun question. Yes, Fadila. Ya, jadi pertanyaannya tadi ini kan menentukan, maksudnya dari menentukan jenjang relatif penekanan, penjelasan dan latihan berbagai butir bahan yang diajarkan. Nah, jadi maksudnya itu adalah menentukan kelas-kelas atau tingkatan bahan ajaran yang diajarkan untuk siswa dan menentukan penjelasan dan latihan bahan ajaran untuk siswa gitu. Maksud dari penekanan itu, maksudnya penekanan apa gitu? Itulah aku nggak mudeng. Penekanan itu maksudnya adalah kayak menjelaskan lagi gitu loh, menjelaskan lebih detail, lebih dalam. penekanan itu maksudnya adalah menjelaskan lebih detail lagi atau lebih kepada materi yang diajarkan itu kepada siswa. Oke, sudah? Nafisatun, is that clear? Is that clear? Atau masih Bentar. bingung? Masih kurang sih. Coba yang lain. Masih kurang. Ada. Misal kamu sebagai siswa ya, contohnya kamu siswa kelas 10 misal. Kelas 10 tuh materinya ada deskriptif teks ya salah satunya. Nah, maksudnya penekanan ini adalah penjelasan penekanan pada deskriptif teks tersebut. Jadi deskriptif teks itu ada generic structure-nya, terus ada contohnya, terus ada dia ada structure-nya kayak gitu. Is that clear? Apa belum clear juga? Jadi intinya penekanan yang dimaksud di sini itu penjelasan yang lebih ya, yang lebih detail gitu. Iya, tergantung pada materi yang diajarkan itu gitu. Oke, clear Fadila. Thank you. You're welcome.
Well, now Sandra will answer the question from Bella Delia. Sandra, time is yours. Okay, thank you, Kay. Well, I want to answer Bella's question. The question is, can you explain how to evaluate of the error? The first is find the types of errors that become the problem. For the example, an error in the using tenses, the error in the using article, the error in choosing words, in determining plural or singular, and then in verb, the error in verb and adjective, or the error in sentence structure. Next, the teachers can provide deepen the obtained. Mbak bisa jelasin pakai bahasa sendiri gitu nggak? Kurang Jadi maksud soalnya. Yang pertama itu kita dapat menentukan, kita cari dulu contohnya itu error dalam sentence structure. Lalu berikutnya guru itu dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam atau menjelaskan ulang tentang materi, tenses, grammar, dan sentence structure yang udah pernah dijelasin sebelumnya. Cuman dijelasin lagi, diulang lebih jelas lagi gitu. Cara mengevaluasinya gitu. Oke, Mbak. Oke, thank you, Bel. Okay, I want to answer Diana's question. Yes, please. The question is, what's the difference between procedure and steps, right? Yeah. Yeah, so steps is langkah-langkah yang akan dilakukan. Tapi kalau prosedur itu cara melakukan langkah-langkah tersebut atau step tersebut gitu. Is that clear? Kalau apa tadi? Kalau prosedur? Kalau prosedur itu langkah-langkah untuk melakukan, kalau prosedur itu cara untuk melakukan langkah-langkah atau steps tersebut. Okay. I get it. Thank you, Fadila. You're welcome. Well, I think we have answered all of the question from you all, and is there opinion from you guys? Masih ada yang ingin beropini? Kalau nggak ada, saya tutup. Nggak ada ya? Yes, enough, Ki. Enough ya. Well, I think enough to present about this material, that is the material from Unit 8, and we are so sorry if we have a lot of mistakes. And let's say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.